saya Koma Ariantini, nomor absen 21. Saya dari kelas 12 F73. Di sini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat kearifan lokal yang ada di Indonesia. Jadi saya memilih yang ada di Bali. Saksikan ya. Nah, di sini saya sudah sampai di objek wisata Tirta Empul. Jadi, saya di sini mengambil bentuk kearifan lokal yang ada di Bali, yaitu melukat. Pengelukatan. Nah, kata pengelukatan ini konon berasal dari kata lugas. Lugas ini bermakna pembersihan diri. Nah, dari berbagai teks-teks sastra dapat disimpulkan setidaknya ada 3 pengelukatan secara umum. Yang pertama adalah pengelukatan bumi atau pengelukatan jagat. Nah, ini adalah ritus-ritus pengelukatan pembersihan yang dilakukan kepada bumi, kepada tempat. Nah, ini biasanya pada ritus-ritus jaru, ngangluk merana. Nah, itu bumi inilah yang diruatkan. Ruatan bumi. Nah, selanjutnya ada yang disebut ruat atau pengelukatan dewa. Nah, jadi dewa yang dimaksud ini bukan sosok beliau yang dilukat, tetapi arca pralingga beliau. Pralingga arca, simbol-simbol fisik beliau. Nah, ini biasanya dilakukan pada saat menjelang sasi kesange. Ada prosesi-prosesi yang namanya melasti, melis dan sebagainya. Nah, ini adalah proses ruatan dewa. Ruatan pada simbol-simbol suci sebagai linggih arca pralingga ida betara. Nah, yang ketiga ada ruatan yang disebut ruat jatme. Ruat jatme. Pengelukatan jatme. Jadi contoh yang kedua yaitu pohon yang diikat dengan kain putih hitam atau poleng. Contoh kearifan lokal ini termasuk ke dalam intangible. Halo, jadi saya di sini sudah menemukan narasumber. Sebelumnya narasumber ini akan menjelaskan tentang pohon yang diikat dengan kain poleng. Sebelumnya Bri bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Cokorda Krishna Duyoga. Saya berasal dari Desa Batu Bulan Kangin di Kecamatan Sukawati. Profesi saya adalah seorang seniman dan juga seorang budayawan, walaupun masih tergolong sangat muda. Jadi saya di sini mau menanyakan tentang apa makna dari pohon yang diselimuti dengan kain poleng. Makna dari pohon yang diberikan wastra, di Bali disebut dengan wastra, kemudian dengan kampuh atau saput poleng, itu adalah sebuah penghormatan kepada sistem agraris yang ada di Bali. Seperti yang kita ketahui bersama, di Bali memegang sistem agraris atau penghormatan kepada alam, seperti yang dijelaskan pada ajaran Trihita Karana, dalam hubungan manusia dengan alam. Jadi pohon itu tidak semua diberikan wastra seperti yang bisa kita lihat. Jadi hanya beberapa. Kecenderungannya biasanya hanya pohon yang berukuran besar dan berusia sudah tua. Itu sebuah penghormatan dari perwakilan alam, yaitu perwakilan dari tumbuh-tumbuhan yang sangat kita hormati. Tentunya dalam filosofisnya, pohon yang sudah berusia tua itu lebih dahulu mengenal bagaimana kehidupan sebelumnya dan masih bisa hidup di kehidupan kita saat ini. Makanya diberikan kehormatan berupa kain poleng. Kain poleng sendiri itu berarti sebuah keseimbangan.
Jadi mengapa masyarakat di Bali memberikan wastra dengan warna kain poleng yang berisi warna hitam dan putih dengan jumlah yang sama, itu berarti sebuah keseimbangan. Itu yang diharapkan dari masyarakat Bali dalam penghormatan kepada sistem agraris di kemasyarakatan Bali itu sendiri. Ya, terus fungsi dari kain poleng yang diselimuti di pohon itu apa? Seperti tadi, fungsi dari kain poleng itulah sebuah penghormatan pada sistem agraris. Jadi ada perwakilan-perwakilan dari eko-permana atau tumbuh-tumbuhan hanya pada beberapa pohon yang berusia sudah tua dan berukuran besar, seperti pohon beringin, al, pule, kepah, kepuh, dan beberapa pohon lainnya. Jadi itu adalah sebuah penghormatan. Seperti itu. Oh ya. Selanjutnya itu pengaruh kepada masyarakat dengan keadaan alam sekitarnya itu? Kalau pengaruh pada masyarakat, karena ini menjadi sebuah jalan bagaimana masyarakat hormat kepada alam dengan diberikannya kain poleng atau unsur keseimbangan dari pohon-pohon tua tersebut, itu menjadikan ada nuansa magis dalam penampakan dari pohon tersebut. Jadi di Bali ada nuansa tenget atau dalam bahasa terapannya yaitu peteng dan ingat. Jadi ingat kepada kegelapan itu terdapat di nuansa-nuansa pohon yang ada atau diselimuti wastra poleng tersebut. Ini menjadikan masyarakat memiliki ketakutan dalam rasa hormat, bukan hanya ketakutan dalam unsur magis, tapi ketakutan dalam rasa hormat. Itu yang menyebabkan masyarakat bisa lebih menghormati alam, bisa menghormati eko promano dan wi promano, hewan dan tumbuhan dan alam sekitarnya. Jadi sekian ya saya bertanya dengan Bli. Makasih ya sebelumnya udah mau menyempatkan diri untuk menjelaskan pertanyaan dari saya. Makasih Bli. Jadi sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Bye-bye!